Okay, hello there. How are you? I hope you're still doing great, still happy, still healthy. We've come up to the last part of materials for week 6 to 7. Jadi kita sudah di video yang terakhir, bagian video yang ketiga, video terakhir untuk materi pertemuan minggu ke-6 sampai ke-7. Before we start, I would like to remind you again, saya mau ingatkan kembali, kenapa sih kok kita belajar tenses ini banyak sekali sampai berminggu-minggu dan sampai bervideo-video. Karena setelah nanti kalian setelah UTS, materinya kalian itu akan lebih banyak membahas tentang reading and writing. Jadi pemahaman kalian tentang tenses itu saya harapkan sudah kuat, lebih kuat. Jadi nanti ketika kalian membaca dan juga dapat tugas-tugas untuk menulis itu kalian sudah lebih siap. Okay, so please prepare your handout yang kalian harusnya kalian sudah download sejak sejak video yang pertama ya. Kalian sudah download, ada di portal eCampus. Kalian lihat di situ filenya namanya Materials for Week 6 to 7. Kalian download dulu dan kalian bisa baca atau buka sambil kalian nonton video yang part 3 yang ini. Okay, let's start it. Alright, so for this video I have two agenda. Agendanya ada dua. Yang pertama kita akan mereview kembali atau kita bahas rekapan pembahasan tentang materi sebelumnya, tentang pemakaian past simple dan juga past perfect. Dan materi baru yang akan kita bahas atau materi terakhir, tenses terakhir yang akan saya berikan untuk kalian adalah future tense. Sebetulnya future tense itu macamnya juga ada 4 juga. Cuman yang saya mau berikan ke kalian future tense yang simple saja, yang bagian simple, yang simple future. Karena sisanya yang lain nanti bisa kita lanjutkan setelah UTS lah, karena ini yang saya lihat lebih urgent untuk kita bahas. Okay, so I hope you're ready. Let's start. Oke ya, kita mau review dulu. Sebelum masuk ke materi baru, kita mau review dulu penjelasan yang sebelumnya tentang past simple dan past perfect. Kalau kalian sudah lupa, lihat lagi video yang kedua, atau mungkin kalian sambil nonton ini juga kalian bisa buka, daripada kalian bolak-balik video kanan kiri, buka di materi di handout kalian halaman page 9, halaman 9 sampai halaman berapa itu ya, sampai di halaman, hang on, give me a second, sampai di halaman 15. So page 9 to 15 kalian buka-buka kembali sambil kita ingat-ingat lagi tentang pembahasan itu. Oke? Oke, kita bahas lagi sedikit. Saya ambil slide yang ini aja sekalian untuk membahas yang sebelumnya lagi, materi sebelumnya lagi. Jangan bosen, bear with me, stay happy, tetap positif ya, meskipun udah mabok dengan tenses. Oke, jadi perbedaan antara simple past dengan past progresif dan hubungan antara simple past dengan past perfect. Dua hubungan ini itu mirip. Jadi kalau yang simple past dengan past progresif yang saya berikan warna hijau lumut itu ada dua kejadian, sama-sama sudah terjadi, hanya kejadian yang pertama itu belum selesai, masih sementara berlangsung, sudah disusul dengan atau diinterupsi oleh kejadian kedua. Itu yang memakai past progresif, dan yang menginterupsi itu yang memakai simple past. Sementara untuk video yang kedua kemarin kita membahas hubungan antara simple past dengan past perfect. Itu untuk menceritakan dua kejadian yang sama-sama sudah terjadi, hanya kejadian yang pertama itu sudah selesai terlebih dahulu, disusul oleh kejadian yang kedua. Nah, kejadian yang sudah selesai dahulu itu menggunakan past perfect, dan kejadian yang menyusul itu menggunakan simple past. Oke, kayaknya harusnya sudah mulai agak ring your bell, sudah mulai sedikit mengingat-ingat lagi ya.
Oke, jadi tenses baru yang akan kita bahas hari ini adalah future simple tense. Jadi seperti yang kalian bisa bayangkan, kata future itu kan kalau kalian buka di kamus artinya masa depan. Nah, jadi kira-kira tenses apa nih? Kapan nih kita pakai nih tenses future ini? Future tense itu akan kita pakai kalau kita membicarakan sesuatu yang belum terjadi, baik itu yang direncanakan atau mungkin kejadian spontan. Tapi intinya kita akan bercerita tentang kejadian yang belum terjadi, itu menggunakan future tense. Oke, untuk future simple atau simple future itu sebetulnya yang saya mau bahas di sini nanti ada dua bentuk. Hanya sebelum saya masuk ke situ, before we discuss that, I give you this conversation. Kali ini saya nggak usah baca conversationnya, kalian baca sendiri bisa. Baca dulu baik-baik, pahami dulu situasinya. Oke, I will give you some time. Baca dulu, di pause dulu videonya sambil kalian pahami ini kondisi situasinya seperti apa. Intinya ada Endang, Ermi, dan Aga sedang belajar kelompok bersama di rumah. Kalian baca percakapannya dan get the idea from that conversation. Pahami betul konteksnya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, I will only highlight Aga's sentence. Kalimatnya Aga di terakhir itu yang saya cetak tebal ya. Saya akan keluar beli makanan ringan untuk kita bertiga, atau saya akan keluar beli snack untuk kita bertiga. Kata itu yang saya highlight di sini. Dan kata-kata itu juga yang saya minta kalian untuk analisis. Analisisnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Ada berapa pertanyaan tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama, perhatikan jawaban Aga. Apa yang dia lakukan? Kemudian apakah sudah dilakukan atau baru akan dilakukan? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Endang dan Ermi menyuruh Aga untuk membeli makanan ringan? Jawab dulu 3 pertanyaan itu berdasarkan jawaban Aga dari percakapan yang sudah kalian lihat, and then we will discuss that more thoroughly. Oke, mari kita coba analisa sama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang Aga lakukan dan apakah itu sudah dilakukan atau baru akan dilakukan? Perhatikan jawaban Aga tadi, saya akan membeli snack untuk kita bertiga. Jadi, apa sih yang Aga lakukan? Oh, Aga mau keluar untuk membeli makanan ringan atau snack. Tindakan itu sudah dia lakukan atau belum? Belum, dia baru akan pergi. Dia hanya ngomong aja tapi baru akan jalan. Jadi dia belum membeli snack. Dia baru bilang, saya akan keluar rumah untuk membeli makanan ringan. Berarti belum terjadi. Oke, jadi itu adalah inti dari future tense. Ketika kita mau membahas sesuatu yang baru akan terjadi atau baru akan dilakukan, atau intinya belum terjadi. Oke, itu inti dari future tense. Pertanyaan yang kedua, apakah Endang dan Ermi menyuruh Aga untuk membeli makanan ringan? Coba kalian perhatikan baik-baik itu percakapannya. Dia disuruh gak sih? Tidak kan? Jadi Endang cuman nyindir aja, aduh kok lapar ya. Nah, Ermi juga, iya nih kita sudah belajar 3 jam non-stop, kayaknya gorengan enak ya untuk mengisi perut. Jadi gak ada yang nyuruh sebenarnya, tapi inisiatifnya Aga sendiri setelah mendengar 2 temannya itu nyindir begitu, maka dia punya inisiatif sendiri untuk keluar membeli makanan ringan. Oke, jadi dia melakukan itu secara sukarela. Oke, so saya translate ke bahasa Inggris itu kalimatnya, saya akan keluar membeli makanan ringan untuk kita bertiga, menjadi I will buy snacks for us. Jadi itu yang saya garis bawah dan yang saya kasih tanda arrow atau tanda panah, itulah yang disebut dengan simple future atau future simple. Will, jadi ditandai dengan will. Alright, masih membahas tentang future simple. Tadi kita sudah melihat percakapannya Aga, Ermi, dan Endang. Sekarang I will give you this conversation. Percakapan yang kedua antara Rambu dengan Beatrix. Baca dulu percakapannya, pahami dulu konteksnya baik-baik. Saya hanya akan meng-highlight kalimat Beatrix.
oke, saya akan mintakan izin ke Bapak Umbu. Oke, jadi kalian baca dulu konteksnya, kalian pahami dulu percakapan ini, baru kita bahas sambil kita analisa menggunakan 4 pertanyaan yang saya sudah berikan. Perhatikan permintaan Rambu, apakah permintaan tolong itu sudah dilakukan atau baru akan dilakukan. Kemudian kalian perhatikan juga jawabannya Beatrix, apakah Beatrix sudah memintakan izin ke Pak Umbu atau belum. Oke, let's start the analysis. Pertanyaan pertama, apakah permintaan tolong Rambu sudah dikabulkan Beatrix atau baru akan dilakukan? Dan pertanyaan kedua, ini saling nyambung sebenarnya. Apakah Beatrix sudah memintakan izin ke Pak Umbu? Jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah Beatrix itu belum memintakan izin ke Pak Umbu. Dia baru ngomong juga. Oh ya, oke, saya akan mintakan izin ke Pak Umbu deh. Tapi dia belum memintakan izin. Dia baru akan memintakan izin. Oke, makanya dia juga sama seperti tadi kalimatnya aga, kita memakai will di sini. Now, let's compare this one. Sekarang coba bandingkan dua percakapan sebelumnya tadi, percakapannya Aga dengan teman-teman dan percakapannya Beatrix dengan Rambu. Sekarang bandingkan percakapan yang ketiga ini. Kalian baca dulu percakapannya, pahami konteksnya dengan baik. Saya highlight jawabannya Elizabeth. Saya mau kerja tugas bahasa Inggris. Jawaban Elizabeth itu coba kalian perhatikan baik-baik yang saya cetak tebal. Apa yang Elizabeth lakukan? Apakah sudah dilakukan atau belum kerja tugasnya itu? Dan apa perbedaan situasi Elizabeth dengan situasi Aga dan Beatrix? Kalian coba analisis dulu sendiri, baru kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, apa yang Elizabeth lakukan? Apakah sudah dilakukan atau belum? Jadi Elizabeth itu kan ceritanya tadi di percakapan itu dia diajak video call oleh Indah. Indah ngajak video call. Besok yuk kita video call. Tapi Elizabeth bilang, boleh, jam berapa? Jam 9 pagi aja ya supaya masih fresh. Sayangnya Elizabeth menjawab, sorry Indah, kalau jam 9 pagi besok saya tidak bisa. Saya mau kerja tugas bahasa Inggris. Nah, mengerjakan tugas bahasa Inggris itu sudah dilakukan atau belum sih? Belum kan? Baru akan dilakukan besok jam 9. Dia berencana akan mengerjakan tugas bahasa Inggris. So I will translate this to English. Saya sudah translatekan menjadi I am going to do the English task. Nah, coba perhatikan baik-baik apa bedanya nih di sini nih. Semua tiga percakapan tadi itu semuanya future tense, semuanya baru akan terjadi, kejadiannya belum dilakukan, tapi kok ada yang memakai will, tapi ada yang memakai going to. Apa ini bedanya? Padahal dia berada di bawah satu tenses yang sama, future tense. Nah, itulah yang akan kita bedah habis di video ini. So, prepare yourself, we will discuss this. Oke, persamaan tindakannya Aga dan Beatrix apa? Aga dan Beatrix sama-sama belum terjadi itu kejadiannya. Tindakannya mereka tuh belum terjadi dan baru akan dilakukan. Jadi semua jawabannya Beatrix, Aga, dan tadi satunya siapa tadi? Elizabeth. Itu sama-sama belum terjadi dan baru dilakukan. Tapi mari kita lihat bedanya. Kalau ini persamaannya itu baru akan terjadi, baru akan terjadi, artinya belum terjadi, itu persamaannya. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa? Kita lihat bedanya. Kalau Aga tadi, ketika dia bilang bahwa, oh saya keluar dulu deh, saya mau beli snack buat kita bertiga deh, daripada kalian nyindir-nyindir terus. Aga menawarkan diri untuk membeli makanan ringan. Dia menawarkan diri, tidak ada yang suruh sama dia, tidak ada yang paksa sama dia, dia menawarkan dirinya, dia berinisiatif sendiri. Sementara Beatrix merespon permintaan tolong. Dia bukan menawarkan diri, tapi merespon permintaan tolong dari Dianti. Sementara kalau kejadiannya Elizabeth, kalian lihat bedanya.
Elizabeth punya rencana. Bedanya itu. Jadi dia juga tidak disuruh, dia bukan merespon permintaan tolong, tapi dia memiliki rencana. Itu perbedaan dari 3 percakapan tadi ya. Nah, dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, nanti itu yang akan membuat kita lebih paham apa bedanya yang menggunakan will dan mana yang menggunakan going to. Oke, jadi future simple atau simple future itu sebetulnya satu bagian dalam tenses di mana kita ingin membicarakan tentang sesuatu yang baru akan terjadi. So we use the simple future for actions that will happen at a point of time in the future. Ketika kita ingin membicarakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu bukan berarti 20 tahun atau apa, tidak. Nanti jam 5 sore atau besok jam 9 pagi atau minggu depan. Anytime yang jelas bukan sekarang, bukan kemarin, bukan tahun lalu, tapi yang baru akan datang. Nah, bedanya dengan tenses lain, kalau tenses lain itu ya satu tenses ya biasanya bentuknya satu. Nah, kalau simple future itu bentuknya ada 2. Yang satu menggunakan will, yang satu menggunakan going to. Coba kalian lihat lagi tadi percakapan antara Aga, kemudian percakapannya Elizabeth, dan percakapannya Beatrix. Percakapannya Beatrix dengan Aga menggunakan will, sementara jawabannya Elizabeth dengan indah itu dia menggunakan going to. Nah, itu yang akan kita lihat bedanya apa, kapan memakainya, dan bentuknya seperti apa. Let's discuss will first. Kita bahas duluan yang will ya. Jadi will in simple future itu dipakai ketika kita mau membicarakan atau ketika kita ada 5 situasi lah yang kita bisa pakai kalau mau menggunakan will. Yang pertama, untuk menunjukkan kesanggupan atau kemauan untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Contohnya Aga tadi, I will buy snacks for us. Sukarela dia, gak ada yang nyuruh, tidak ada yang maksa, tapi dia sukarela, inisiatif sendiri. Oke, itu makanya dia memakai will. Konteks yang kedua atau situasi kedua kapan kita memakai will itu ketika kita ingin menanggapi keluhan atau permohonan bantuan dari orang lain. Ini contohnya dari tindakannya Beatrix tadi. Si Rambu meminta tolong pada Beatrix untuk mintakan izin pada Pak Umbu, kelasnya Pak Umbu. Dia tidak bisa ikut karena sedang sakit. Makanya dia minta tolong Beatrix untuk memintakan izin ke Pak Umbu. Nah, karena Beatrix menanggapi permintaan tolong dari Rambu, maka dia juga menggunakan will. Contoh lainnya saya berikan di sini adalah percakapan antara Santi dan Sinta misalnya. Santi curhat nih, my headache is so painful. Sakit kepala saya sakit sekali nih, kepala saya sakit sekali. Maka Sinta menanggapi dengan I will get you some aspirin. Ada yang mengeluh, Santi mengeluh, aduh sakit kepala sakit sekali. Makanya Sinta kemudian bereaksi dengan menawarkan bantuan, I will get you some aspirin. Ini deh saya belikan kamu obat sakit kepala. Nah, konteksnya kan dia menanggapi keluhan dari orang lain, maka kita juga pakai will. Konteks yang ketiga, ketika kita mau meminta bantuan seseorang atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, itu juga menggunakan will. Misalnya, Beatrix tolong tutup pintunya. Gitu kan, misalnya saya meminta tolong Beatrix atau meminta bantuan Beatrix atau meminta Beatrix melakukan sesuatu untuk saya, untuk menutup pintu. Saya akan memakai will. Beatrix, will you close the door? Tutup pintunya. Saya menyuruh, maka memakai will. Konteks yang keempat, ketika kita mau menolak sesuatu, misalnya saya lagi duduk berdua ngobrol dengan Nidir misalnya. Kemudian Nidir mengeluarkan permen lalu menawari saya, ibu mau permen? Saya bilang, enggak, terima kasih. No, I will not take your candy. Saya enggak akan ambil permenmu.
Jadi ketika kita menolak sesuatu, kita juga bisa menggunakan will. Oke, dan konteks yang terakhir, kita bisa memakai will untuk menyampaikan sebuah ancaman. Oke, it's funny as it sounds, memang lucu kesannya ya, tapi memang itulah fungsi yang kelima dari penggunaan will. Jadi misalnya Ermi misalnya sudah kesekian kalinya dia telat pergi apel ke rumah harimnya. Kemudian harimnya mengancam, 1 kali lagi nanti kalau sampai kamu tidak apel lagi atau kamu terlambat lagi datang apel ke rumahnya saya akan kasih putus sama kamu misalnya. So, once more you're late, I will break up with you. Saya akan putus sama kamu. Itu memakai will. Jadi kalau misalnya itu berupa ancaman, oke? Jadi sekali lagi, you can use will for these 5 situations. Jadi 5 situasi ini kita bisa memakai will. Baik itu dalam bentuk positif, will, atau negatif, will not. Kita akan bahas itu nanti. Nah, ini bentuknya atau formulanya. Jadi apapun subjeknya, semuanya memakai will kalau dia kalimatnya positif. Kalau kalimatnya negatif, kita memakai will not, disingkat menjadi won't. Dan diikuti dengan verb one, kata kerja 1. Jadi misalnya tadi ya, saya tidak akan, misalnya saya tidak akan mengambil permenmu. I will not take your candy. Saya tidak akan mengambil saranmu atau mendengarkan saranmu. I will not listen to your suggestion. Jadi will atau will not memakai verb 1. Apapun subjeknya tidak ada bedanya. Semuanya memakai will kalau kalimatnya positif, dan semuanya memakai will not subjek apapun kalau kalimatnya negatif. Dan kembali semuanya memakai verb one. Nah, sedangkan kalau going to sekarang, bedanya antara will dengan going to. Kapan kita pakai going to? Sama-sama, going to ini juga dipakai untuk sesuatu yang belum terjadi. Hanya kita lihat konteksnya ada 2 di sini. Ketika kalian bisa menggunakan going to adalah kalau kalian mau menyatakan rencana atau mau menyatakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan. Itu konteks yang pertama, kalian bisa menggunakan going to. Sementara konteks yang kedua, kalian bisa menggunakan going to untuk menyatakan ide bahwa kalian berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tanpa gak peduli itu rencananya realistis atau tidak, yang penting kalian menyatakan sebuah rencana, maka itu menggunakan going to. Contohnya tadi lihat di rencana yang sudah dibuat Elizabeth. Elizabeth diajak video call dengan Indah. Tapi Elizabeth sudah punya rencana. Besok pagi diajak video call jam 9, tapi dia sudah punya rencana duluan. Jam 9 pagi itu dia mau mengerjakan tugas, jadi dia menolak. Nah, ini bedanya dari menggunakan will ya. Diingat-ingat kalau will tadi konteksnya ada 5. Jadi intinya, perbedaan intinya itu kalau will itu kalau kalian mau menggunakan will itu kalau istilahnya untuk rencana yang spontan. Jadi untuk kejadian yang spontan. Misalnya seperti Aga tadi, dia berinisiatifnya spontan. Ermi nyindir-nyindir, sudah lapar nih. Oh ya udah, saya belikan makan. Nah, spontan. Tapi kalau going to itu sesuatu yang sudah kalian rencanakan. Nah, itu baru pakai going to. Jadi bukan yang spontan, tapi sesuatu yang sudah direncanakan. Untuk pola atau formulanya penggunaan going to itu sama seperti present progressive. Jadi subjek plus to be-nya ada 3 ya, is, MR, plus going to plus verb one. Oke, untuk beberapa slide yang mengikuti ini nanti sudah dalam bentuk gambar-gambar, gambar-gambar pola atau formula kalimat yang kalian bisa pakai ketika kalian mau membuat kalimat menggunakan will dan juga menggunakan going to. So I think I will not talk much about that. Saya nggak usah ngomong banyak, kalian bisa lihat langsung di gambarnya.
mulai dari yang slide yang ini, kalau mau buat kalimat menggunakan will untuk kalimat positif dan negatif seperti ini, dan slide berikutnya kalau untuk membuat questions atau kalimat tanya, slide berikutnya kalau mau membuat will dengan WH questions, dan seterusnya. I guess dengan gambar saya rasa akan lebih mudah, so I'm not going to talk much. Saya nggak akan iringi dengan narasi, kecuali memang ada sesuatu atau satu slide atau gambar yang butuh narasi lebih, itu baru akan saya iringi dengan narasi. Sementara kalau yang ini itu untuk yang going to. Jadi going to itu harus diawali dengan to be dulu. Jadi subjeknya seperti yang saya bilang, untuk going to, pemakaian going to di future simple itu bentuknya mirip dengan present progressive, hanya bedanya di sini tambah kata going to. Jadi subjeknya apa disesuaikan dengan to be-nya, sudah ada di tabel ini, kalian lihat sendiri. Kalau kalimatnya negatif ya tinggal kalian tambah not, kemudian plus going to plus verb one. And this is the more detailed formula. Ini rumus yang lebih detail lagi, sama seperti yang tadi will ya. Saya nggak usah jelaskan satu persatu because I think picture can help you more. Dengan gambar ini saya rasa lebih mudah untuk dipahami karena sudah langsung dalam kalian tinggal masukkan aja begitu letaknya di mana. So I'm not going to narrate this. Saya nggak akan kasih narasi untuk 2 slide yang berikutnya, saya nggak akan narasikan. I think this should be clear. So Nah, kalau yang ini jelas harus ada narasi. Sorry guys. Again, I know. Setiap kali kalian ngeliat itu gambar, mungkin kalian sudah langsung, okay. Kalau nggak tugas pasti latihan nih. And yes, now doing the practice. Untuk video ini saya berikan ada latihannya. Latihannya sudah ada sebenarnya di handout. So you can open your handout on page, hang on, give me a second. On page 20, ada di halaman 20 handoutnya, itu ada soal-soal, ada 7 soal. Oke. Kalian sudah lihat di situ. Oke, saya akan jelaskan cara kerjanya. Alright, jadi untuk latihan ini, apa yang harus kalian kerjakan adalah ada 7 soal ya, sekali lagi ya. Yang saya minta adalah kalian isi titik-titiknya itu diisi dengan apa? Diisi dengan itu kalian perhatikan kata-kata kerja yang ada dalam kurung. Kalian isi titik-titiknya dengan cara mengubah kata yang ada dalam kurung itu menjadi bentuk will atau going to. Jadi intinya kalian tentukan kalimat itu menggunakan will atau going to menggunakan kata kerja yang ada di dalam kurung. Oke. Nah, cara kerjanya, langkah-langkahnya seperti yang saya tuliskan di sini. Kalian lihat dulu, kalian analisis dulu kalimat itu. Menurut kalian, kalimat itu termasuk dalam kategori yang mana? Kategori will atau kategori is going to? Ya sudah, lihat kembali itu yang saya cetak biru, dibaca. Kira-kira kalimat itu apakah menunjukkan inisiatif, atau menanggapi keluhan, atau meminta bantuan seseorang, menolak, atau menyampaikan ancaman? Kalau iya masuk kategori itu, berarti kata kerja di dalam kurung soal itu kalian ubah atau kalian sesuaikan menggunakan will atau will not. Oke. Meanwhile, sedangkan kalau di dalam kalimat itu setelah kalian analisis, enggak nih, kayaknya dia lebih menyatakan rencana,
maka ubah kata-kata yang ada dalam kurung itu menggunakan going to. Okay, so now I will give you some time karena ini adalah video terakhir, jadi saya akan langsung bahas jawabannya juga di sini nanti, dan jawabannya tidak saya tuliskan di situ, jadi kalian sambil listening, kalian sambil tulis jawabannya. I will give you some time to do the practice first. Kalian kerjakan dulu latihannya, ada 7 soal. Ada 7 soal, kalian kerjakan, lihat di handout. Kalau sudah, nanti baru kalian klik lagi video ini, kalian teruskan, dan kita akan bahas jawabannya. Oke, sudah selesai kerja, mari kita kita bahas jawabannya. Untuk soal number 1, percakapan antara Magdalena dan Yublina. Magdalena, let's go to Labuan Bajo this June. Dan Yublina menjawab, I cannot. I bla 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 visit my sister in Jakarta after UAS. What do you think? Kira-kira menurut kalian kalimat ini masuk kategori apa? Yes, dia masuk kategori bahwa Yublina sudah punya rencana nanti, bahwa setelah UAS dia mau mengunjungi kakaknya yang ada di Jakarta. Karena dia sudah ada rencana, kalimat ini menyatakan rencana, maka jawabannya harus menggunakan going to. Berarti jawabannya, karena subjeknya I, jangan lupakan to be-nya. To be I itu adalah am, so I am going to visit my sister in Jakarta after UAS. Oke, itu jawaban number 1. Number 2, percakapan antara Mr. Ranjawali and Frederica. Mr. Ranjawali, Pak Era ini, tanya ke Frederica, kamu mau kumpul tugasmu kapan? Dan Frederica menjawab, besok Pak. Nah, ini kira-kira kalimatnya Pak Era ini bertanya rencana atau menanyakan inisiatifnya Frederica atau bagaimana? Nah, karena Pak Era menanyakan rencana, maka kita juga mengisinya dengan going to. So, when are you going to submit your assignment? Okay, next one, number 3. Percakapan antara Yeni dan Ursula. Henrika gets stuck in Payeti. Her motorcycle is running out of gas. Jadi Henrika terjebak di Payeti karena motornya kehabisan bensin. Terus Ursula menjawab, oke, saya bantu dia deh biar saya jemput dia ke sana. Kira-kira jawaban itu dia rencana atau apa? Ataukah itu inisiatif kah? Atau itu ancaman? What do you think? Okay, for me that sounds like an initiative. Seperti respon. Oh, biar sudah saya bantu. Jadi Ursula inisiatif untuk membantu Yeni. Ini kan kejadian yang tidak direncanakan toh. Jadi ini adalah respon spontan dari Ursula untuk mau membantu Henrika. Maka jawabannya menggunakan will. I will help her. Karena ini reaksi spontan, bukan reaksi yang direncanakan. Oke. Number 4. Percakapan antara Justina dengan Ita. Justina bertanya, is task 5 ready, ma'am? Apakah tugas kelima sudah siap atau belum, Bu? Oh, belum. Saya baru mau upload task 5 besok. Menurut kalian ini apakah reaksi spontan atau rencana? Ini lebih ke rencana, bukan reaksi spontan. Reaksi spontan itu sekali lagi ya, jadi tolong dibedakan reaksi spontan dengan reaksi yang sudah direncanakan. Kalau reaksi spontan itu lebih ke kayak kaget gitu loh. Jadi misalnya kamu dengar berita, waduh kasihan Henrika terjebak nih soalnya motornya kehabisan bensin. Oh yaudah, biar saya pergi. Nah itu kan reaksi spontan. Kamu tidak rencanakan kan, itu adalah sebuah inisiatif spontan ketika kamu mendengar ada kejadian seseorang butuh bantuan. Beda dengan ketika orang bertanya seperti misalnya percakapan ini, Bu, tugas 5 sudah siap belum ya? Oh belum, saya baru akan upload sebentar malam misalnya. Jadi itu sudah direncanakan. Oke. Jadi karena sudah direncanakan maka dia menggunakan going to. Jadi jawabannya I am going to upload task 5 tomorrow.
Oke, number 5. Masih lanjut ya. Percakapan antara Ralitza dan Stefanus. Do not come late or I bla 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 your name on the paper. Awas kamu ya, jangan sampai kamu datang lambat. Atau kalau sampai kamu datang lambat, saya tidak akan kasih masuk kamu punya nama di tugas. Ini, what do you think? Ini lebih ke kategori apa nih? For me, it sounds like a threat, seperti ancaman kan, mengancam nih ceritanya. Nah, karena dia ancaman, maka kita masukkan dia dalam kategori will. So, jawabannya I will not include your name on the paper. Oke, jawabannya Stefanus. Iya, sudah, iya, saya akan datang tepat waktu deh, I promise. Saya janji. Orang kalau janji itu biasanya reaksi spontan, maka dia juga jawabannya I will come on time. Karena dia menanggapi keluhan juga kan, menanggapi keluhannya Ralitza. Nah, menanggapi keluhan itu masuk dalam konteks will. Dan jawaban Ralitza yang terakhir, good. Kita bagus deh kalau kamu janji tidak akan lambat besok. Besok kita kerja ya di kampus ya, jangan sampai telat, jam 9. This one is more like a plan. Ini lebih ke rencana. Besok jam 9 ya, rencana kan. So this one kita isi dengan we are going to do the paper at campus in the morning at 9 a.m. Oke, soal nomor 6. Umbu dan Aldi. When is the midterm test? UTS-nya kapan sih? Dan Aldi menjawab, kita nanti UTS-nya tanggal 21. What do you think? Menurut kalian ini kalimatnya lebih ke kalimat menanggapi keluhan atau apa? For me, this sounds like a plan. Ini sudah direncanakan karena memang sudah terjadwal. Dari kampus sudah memiliki jadwal bahwa semua UTS akan dimulai tanggal 21. Karena sudah terjadwal, maka dia sudah rencana. So we say we are going to have the midterm on April the 21st. Dan Umbu kemudian menjawab, oke deh kalau memang begitu ya udahlah, mulai sekarang saya mau belajar sudah. So what do you think? Ini lebih ke plan atau inisiatif atau merencana or what? For this one saya masih akan kasih benar kalau kalian jawab dengan I'm going to study now atau I will study, tapi sebetulnya yang paling pas ini jawabannya adalah reaksi inisiatif ya. Jadi so I will study now. Dan yang terakhir number 7, percakapan antara Frederica dan Endang. What time is the party? It bla 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 start at 7 p.m. Nah, ini juga sudah direncanakan akan dimulai jam 7 kan? Karena sudah direncanakan, namanya pesta kan pastinya sudah direncanakan. Meskipun nanti mungkin molor-molor sampai jam 8 atau setengah 9 baru mulai, but sudah direncanakan dimulai jam 7. Karena sudah direncanakan, so it is going to start at 7 p.m. Oke, jadi itu tadi semua latihan-latihan beserta jawaban dan pembahasannya. I hope it is clear. I hope the material for this video can help you to understand future simple. Dan sekali lagi ini adalah tenses terakhir yang kalian pelajari sebelum UTS. Oke, ya. Oke, finally I give you different picture. Saya berikan kalian gambar yang berbeda. Oke, karena I have a good news and a bad news. Good newsnya, kabar baiknya adalah tidak ada tugas untuk pertemuan materi ke pertemuan 6 sampai 7. I will not give you any task karena semuanya sudah saya akomodir di UTS. Ya karena kami dosen ingin meringankan bebannya kalian dengan online, mungkin akan lebih sulit untuk memahami materi, so ya tidak ada tugas. That's the good news. Itu adalah berita baiknya. Unfortunately ada berita buruknya juga sayangnya.
Berita buruknya adalah yes, you will have your midterm test next week, minggu depan. Penjelasan rincinya seperti apa, please. Yang jelas sekarang, please prepare yourself for the midterm test. Yang penting siapkan dulu diri kalian untuk UTS. Pelajari materi dari materi minggu pertama yang kita bahas angka, apa segala macam itu, sampai di membahas semua tenses. Jadi materinya lebih ke tenses, dan kalaupun ada vocab itu paling saya hanya akan tanya kalau misalnya angka 127 itu nulisnya seperti apa, dan ya itu. Tapi sisanya semuanya tenses. Jadi I'm not going to give you any reading or writing. Tidak ada reading, tidak ada writing. Penjelasan lebih detailnya saya sudah tuliskan di blog. Link untuk blog itu I will give you the link on I think you have the link already, right? Kalian sudah punya linknya, sudah ada di tugas yang keberapa waktu itu ya. Tugas terakhir itu saya sudah berikan kalian alamat link untuk blognya, dan ya kalian baca di situ penjelasannya. And if you have any questions, kalau kalian ada pertanyaan, silakan bertanya terkait dengan UTS ataupun materi. Feel free to send me any messages, WA or emails or any medium that you are comfortable with. And yeah, last but not least, I wish you to stay safe, stay healthy, be happy, keep positive, and good luck for your midterm test. Okay, so yeah, I think this is the last part of the material. I will see you, I don't know, kami belum tahu ini dosen apakah minggu depan kita sudah akan bertemu tatap muka atau belum. Nah, terkait dengan itu juga. So untuk UTS-nya I have not decided yet. Bukan saya sih yang memutuskan ya, tapi maksudnya dari kampus, karena belum ada kejelasan apakah minggu depan kita sudah masuk atau belum. So I cannot tell you yet. Saya belum bisa kasih tahu apakah kita UTS-nya online atau tertulis tatap muka. But anyhow, anyways, apapun yang terjadi tetap UTS. Tapi metodenya seperti apakah online atau tatap muka itu nanti please wait for the announcement. Tunggu pengumuman lanjutannya. Oke. Sepertinya itu aja ya daripada panjang lebar. Again, okay, stay safe guys, and thank you for watching. I will see you soon. Bye-bye.